Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan di bagian yang terakhir kita membahas tentang tidak seharusnya kita miskin. Kembali bahwa saya mengingatkan bahwa Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup dengan segala kelimpahan. Itu janji dari kedatangan Tuhan. Dan pagi ini sudah pengasih Tuhan, selalu harapan saya bahwa sudah diberkati Tuhan dan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita akan membahas bahwa tempat yang salah akan membuat kita lebih miskin. Kisah ini terjadi, saya akan bacakan ulang di dalam Lukas 15 ayat yang ke-14 lebih dahulu. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi, akhir dari perjalanan anak si bungsu ini adalah kemelaratan. Karena dia keluar daripada zona atau daerah bapaknya, atau dia keluar daripada hadirat Tuhan, sehingga dia mengalami yang disebut dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ketika si bungsu itu melarat, dalam kondisi kelaparan dan melarat, apa yang dia kerjakan? Dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Yang dia lakukan, dia tidak kembali kepada sumber berkat yaitu ayahnya, tapi dia menuju ke tempat seseorang majikan dan dia bekerja di sana. Dan itu otomatis bukan merupakan jalan keluar, karena jalan keluar dari kemiskinan harus kita datang kepada sumber kekayaan yaitu Bapa di surga. Dan saudara kasih Tuhannya, apa yang terjadi dalam Lukas 15 ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Bahkan sampai dia ingin seperti babi, makan makanan babi. Begitu miskin dan melaratnya, dan betul-betul sampai dalam kondisi yang paling rendah, dan dia betul-betul seperti binatang makanannya, dan itu pun dia tidak peroleh. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang kita bisa ambil dalam pelajaran ini, bahwa ketika kita mengalami kemelaratan, kondisi rohani yang sangat turun dan betul-betul rendah, satu jalan adalah kita mesti kembali kepada Bapa di surga, kembali pada sumber, kembali pada Allah kita, yaitu Yesus Tuhan kita, dan kita tidak perlu lari ke tempat lain. Karena di tempat lain tidak akan pernah ada jalan keluar, kecuali kita kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika kita mungkin mengalami satu kondisi yang seperti anak bungsu, di mana kita tidak mempunyai apa-apa lagi, kerohanian kita kering, kerohanian kita tidak ada lagi gairah, dan kemiskinan rohani kita terjadi dalam hidup kita, dan mungkin kemiskinan jasmani pun mengiringinya. Satu jalan yang perlu kita buat adalah tidak lari ke tempat lain. Carilah tempat yang tepat yang seharusnya kita ada, yaitu kembali ke rumah dari Bapa di surga, kembali kepada hadirat Tuhan. Jumpailah Bapa, jumpailah Yesus, maka kita akan memperoleh sesuatu kehidupan kembali. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita semakin meninggalkan dan mempercayai hal yang lain, maka kemiskinan akan semakin menjadi-jadi. Sadarlah, dan kalau kita baca Alkitab ini seterusnya, kita akan jumpai bahwa si bungsu ini sadar dan dia mau kembali kepada bapaknya.
Dan singkat cerita daripada kisah ini, si bungsu ini mengalami pemulihan, dan itu hanya ada di daerah bapaknya. Itu hanya ada di arena surgawi. Itu hanya ada di dalam zona daripada Bapa di surga, dan itu hanya ada di dalam hadiratnya. Jadi saudara kasih Tuhan pendengar di mana saudara berada, situasi yang buruk, ada jalan yang baik supaya tidak menjadi lebih miskin. Sadar kondisimu dan kembalilah kepada Bapa dan carilah wajahnya, dan temuilah dia, karena itu sumber berkat ada di dalam dia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang baru, dan tetaplah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila kita boleh lari di tengah-tengah kesulitan kita ke tempat yang tepat, supaya kami dapat memperoleh jalan keluar, yaitu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus. Karena disitulah ada janji Tuhan, aku datang supaya mereka boleh hidup dengan segala kelimpahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati. Tetap semangat di akhir zaman. Haleluya.